Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Masih. Sudah sarapan? Sudah. Kenapa senyum-senyum? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, meskipun kemarin kan liburan panjang, nah semoga di tahun yang baru ini semangat yang baru, semuanya baru ya, semangatnya baru. Kemudian tapi temannya tidak baru ya, temannya masih lama. Ya. Temannya masih lama. Semangatnya ya harusnya baru. Kemudian apa yang baru ya? Sepatu baru, peralatan baru, dan lain sebagainya baru ya. Dan yang terpenting adalah semangatnya yang baru dan otaknya juga diperbarui. Tadinya kalau semoga di tahun ini, di semester ini lebih giat lagi. Ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, siapkan teman-temannya, kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya di absen dulu sama Ibu. Yang pertama, Aditya Cahya, Aldi Pratama, Ana Nadia, Andini Mulyawati, Anissa Zahra, Aufania, izin, Dalfa Az-Zaikra. Dalfa semangat dong, masa tiduran begitu. Zaskia. Ada yang belum dipanggil sama Ibu? Tidak. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah ya. Hari ini masuk 30, berarti 3 orang ya tidak masuk ya? Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba dilihat dulu ya. Kelihatan tidak? Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita mengulang dulu materi yang sebelumnya. Itu ya. Nah, ada yang masih ingat tidak? Kita kemarin belajar apa? Akhlak. Tentang? Mahmudah, akhlak. Betul, tentang akhlak. Akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Nah, materi kali ini itu ada kaitannya dengan akhlak. Jadi materi yang kemarin kan kita pure ya, bahas tentang akhlak. Kemarin terutama kita bahas tentang sifat tercela. Gitu ya. Sedangkan hari ini kita akan bahas masih berkaitan dengan akhlak. Oke, silakan kalian lihat dulu. Silakan ditebak-tebak kira-kira apa sih materinya? Oke, gini aja. Ininya dibalik sama Ibu, kalian dengarkan ya. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Coba dengarkan. Mari kita riwayat sedikit. Anak tersebut jadi merasakan pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas, sering terjadi di kalangan remaja.
merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita lanjut bersama, mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, karena ada sedikit trouble. Tadi dengar tidak apa yang dikatakan di dalam videonya? Apa? Kira-kira kalau kalian sudah melihat videonya, bisa menangkap tidak materinya tentang apa sih kita hari ini? Pergaulan bebas. Tuh, jadi intinya tentang pergaulan bebas. Nah, kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya. Jadi di sini ketika kalian mempelajari tentang materi pergaulan bebas, nanti ketika kalian buka di materi pergaulan bebasnya, di buku paket masing-masing, di bab 6 itu, di situ kan ada banyak sekali ya tujuan pembelajarannya, dan di situ materinya kan banyak. Sebenarnya di situ membahas tentang pergaulan bebas dan juga perbuatan zina sebenarnya. Tapi di sini Ibu hanya mengambil satu TP saja supaya nanti pembahasannya tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk pembahasan yang lebih mendetail mengenai zina. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya diharapkan yang pertama kalian bisa menganalisis ayatnya. Di situ nanti ada ayat, kemudian ada hadisnya tentang larangan pergaulan bebas. Jadi nanti dari ayat, kemudian dari hadis, kita akan belajar lebih mendetail tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Atau misalnya contoh-contohnya apa sih? Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Atau misalnya kira-kira kalau di lingkungan anak muda tuh apa saja sih yang sering marak gitu pergaulan bebas? Nah, nanti akan kita bahas. Gitu ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan lengkap materinya, ada yang tahu tidak? Apa sih artinya atau apa sih yang kamu ketahui secara singkat tentang pergaulan bebas? Ada yang tahu? Angkat tanganmu. Ya, Perilaku yang menyimpang, Bu. Ya, secara singkat, jadi perilaku-perilaku yang menyimpang. Itu secara singkat ya, untuk pengertian dari pergaulan bebas. Selanjutnya lagi, kira-kira cara kamu menghindari pergaulan bebas bagaimana? Ada yang tahu? Oke, Neng Ana. Memiliki pendirian yang kokoh, membatasi kegiatan di luar rumah, memilih teman dengan bijak, dan memiliki prinsip hidup. Ya, banyak ya. Jadi cara-caranya, tadi kalau menurut Neng Ana, salah satunya adalah memilih teman atau memilih circle yang baik. Kemudian membatasi pergaulan yang tidak benar. Atau misalnya dengan punya waktu yang lebih baik di rumah, misalnya begitu. Itu tadi menurut Neng Ana. Nah, sekarang kita akan bahas ke materinya. Ditonton dulu sebelum kita masuk. Kedengeran kan? Yang sebelah sini kelihatan? Kelihatan. Coba dilihat. Minuman.
Oke, sudah ya. Baik, dari film tadi, apa sih isi filmnya? Ada yang tahu? Akibat pergaulan bebas atau seks bebas. Jadi dari videonya tadi, video ini kalau kalian cari di beberapa literatur atau misalnya kamu cari di beberapa video-video di YouTube, pasti kamu akan menemukan banyak sekali hal-hal yang sama seperti yang ditampilkan oleh video ini, video tadi yang kalian lihat. Kenapa? Karena memang sekarang anak muda itu sangat marak sekali dengan yang namanya pergaulan bebas. Dan yang paling mendominasi banyak itu adalah pacaran. Awalnya bebas gitu. Jadi sebelum kamu pacaran, sebelum kamu keluar sama cowok kemana-mana, tolong dipikirkan dulu. Kalau misalnya kamu bunting, ya kalau dia mau tanggung jawab. Kalau dia nggak tanggung jawab, coba lihat kayak di video tadi. Tiba-tiba masuk ke kamar mandi, entah dia aborsi tadi di akhir kan nggak tahu ya, dia akhirnya seperti apa, entah dia mati, entah dia aborsi, kan kita nggak tahu. Tuh, jadi sebelum melakukan hal-hal yang buruk, tolong dipikirkan terlebih dahulu. Nah, untuk materi kali ini, tadi seperti yang Ibu bilang, jadi tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti kita baca dulu dalilnya. Nah, dari dalil ini nanti kita akan kupas intinya mengenai pengertiannya dulu, kemudian contoh-contohnya. Nah, kira-kira, kalau Ibu nanya nih, kira-kira, apa sih manfaatnya kalian belajar tentang pergaulan bebas? Paling gampangnya ya supaya terhindar dari pergaulan bebas. Kan ada ya orang yang sudah dikasih tahu, jangan pacaran, tetap pacaran. Sudah dikasih video yang tadi loh, tapi tetap aja nggak ada takut-takutnya. Nanti pas sudah kejadian baru aku menyesal kayak gitu. Memang penyesalan itu ada di ya, kalau di awal apa? Di awal ya pendaftaran namanya. Di sini ada dalilnya tadi seperti yang Ibu bilang ya. Kita belajar dari dalilnya dulu. Nanti kemudian kita bedah isi kandungannya. Ada yang mau baca ini? Ya, sok Andini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Semua Bu sampai Mbak. Ya. Yang kedua mau dibaca artinya saja nggak apa-apa. Yang atas tapi dibaca sama Arabnya ya, kan cuman coba yang lain dulu ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sya'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 32. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kalau yang pertama, dalil yang pertama Ibu rasa kalian sudah sering ya denger ya. Wala taqrabu zina. Kalau misalnya ada orang zina kan pasti wala taqrabu zina kan. Ya. Ya menurut Ibu itu mah sudah hafal di luar kepala kan. Tapi kenapa sih tidak masuk ke dalam hati? Nah ya, biasanya sudah hafal, sudah tahu ketika ada orang zina nggak boleh wala taqrabu zina, tapi tidak masuk ke dalam hati. Tetap saja melakukan yang namanya zina ya, biasanya. Nah, ini untuk materi kali ini. Setelah ini nanti kita akan bagi kelompok. Jadi hari ini nanti kalian akan dibagi kelompok. Kan kemarin kan sebelumnya kalian sudah ngisi lembar asesmen yang dikirim sama Ibu di WA group. Iya. Kebanyakan dari kalian semuanya kan sudah mengisi ya. Untuk lembar asesmennya kebanyakan itu kinestetik. Ya. Jadi nanti Ibu akan kelompokkan ke beberapa kelompok karena kan kalian isinya banyak ya. Paling nanti jadi 5 apa 6 ya enaknya ya. Jadi 5 aja ya. Nanti kelompoknya Ibu yang bagi sesuai dengan gaya belajarnya. Kan di situ kan ada beberapa yang visual, ada yang audio, tapi kebanyakan kinestetik ya. Kebanyakan kinestetik. Jadi nanti ada nih yang dicampur kinestetik, ada yang audio ya audio. Jadi karena
hari ini adalah pembelajarannya tentang diferensiasi. Jadi pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajar kamu. Oke, sebelum di ini, kalian bisa baca dulu bukunya. Silakan dibaca dulu, dikirim ya di WA grup. Sudah dapat semua? Kalau sudah, silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Ini teman kelompoknya disesuaikan loh ya, disesuaikan sama gaya belajarnya kalian. Oke, silakan bergabung dulu, nanti dikasih tahu nih ininya. Dikasih tahu aturan mainnya. Nah, yang pertama, yang bagian visual berarti kelompok 1 ya. Kebanyakan anak-anak visual. Kelompok 1, silakan membuat poster. Ada yang punya ini akun Canva? Nah, silakan buat posternya poster digital. Silakan pilih antara rekaman atau video. Rekaman, kelompok Adit, rekaman, video Ulan ya, video ya. Ya udah, berarti nanti Ulan video. Bikin rekaman aja. Iya. Nggak apa-apa pakai VNG. Nanti dikirim ke WA. Kalau nggak dikirim ke WA grup, kirim ke WA-nya ibu. Jadi nanti biar kedengeran. Suaranya harus yang jelas ya, biar kedengeran. Ya. Mana sih orang? Iya tadi ya. Nah, mana sih? Mana di? Oh iya. Iya. Nah ini kan ada contoh lindungi martabat. Oke, di sini ya, sambil menunggu kelompok video. Nah, silakan dimulai dulu presentasi dari yang pertama, kelompok 1. Yuk, presentasi dulu tentang poster yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Keisha, nama saya Raja, nama saya Sita, nama saya Sita. Kami di sini akan mempresentasikan poster yang kami buat tentang raih prestasi hindari pergaulan bebas. Di sini ada dampak positifnya dan juga cara menjaga diri dari pergaulan bebas. Dampak positifnya yaitu lingkungan yang positif akan mendorong Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hindari aktivitas yang dapat membutuhkan diri sendiri atau orang lain. Cara menjaga diri dari pergaulan bebas adalah memiliki prinsip yang kuat dan jangan takut untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Jangan takut untuk menolak ajakan yang tidak sehat atau merugikan. Silakan isi ada. Oh iya, Teman-teman, silakan yang mau bertanya. tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Baik, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan dikasih aplaus teman-temannya yang sudah maju. Kinestetik. Anak-anak kinestetik itu suka belajar dengan gerakan-gerakan biasanya. Tuh kan? Nah, silakan dilihat. Bagus loh, meskipun dadakan. Oke, silakan presentasi dulu sebentar. Ya, sok. Ayo, Put. Oke, silakan didengarkan. Putri.
ini mau bercerita tentang video kelompok mereka. Kenalkan, nama saya Putri dari kelompok 3. Videonya tentang apa, Bu? Karena videonya cepet ya ini. Jadi Pertama itu berenang, Jadi intinya yang disampaikan Putri adalah dampak dari pergaulan bebas. Ya, nanti kalian bisa lihat, silakan dilihat di WA Group untuk tahu lebih jelasnya. Itu adalah kinestetik. Tuh. Oke, silakan. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri. Jadi kita refleksi dulu ya. Untuk hari ini kita belajar tentang apa tadi? Sudah tahu contoh-contohnya? Salah satunya apa? Pacaran, seks bebas. Nah, kemudian dampaknya apa kira-kira? Hamil di luar nikah, betul. Kena AIDS, betul. Kalau langkah-langkah untuk menjauhinya kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Betul. Memperbanyak ibadah, mempertebal iman, atau mencari circle yang baik, misalnya. Nanti sama Ibu ada evaluasi, nanti silakan dikerjakan evaluasinya, gitu ya. Nanti dikirim sama Ibu, silakan dikerjakan evaluasinya. Nanti kemudian dilihat, kalau ada yang nilainya, nanti kan dinilai ya sama Ibu. Kalian kan sudah bikin video, sudah bikin rekaman, sudah bikin poster. Nanti dinilai, ada nilai keaktifan dan lain sebagainya. Bagi yang nilainya masih di bawah rata-rata, nanti ada remedialnya. Kalau yang nilainya sudah bagus, sudah di atas rata-rata, nanti ada tugas lanjutan. Tugas selanjutannya nanti mandiri, silakan membuat video atau membuat poster sesuai dengan gaya belajarnya ya. Silakan membuat poster atau membuat video atau membuat rekaman mandiri tentang menjauhi pergaulan bebas. Di rumah ya, silakan dibuat. Begitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kita simpulkan dulu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, kita belajar tentang pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas itu sangat berbahaya. Tuh kan, bukan berbahaya saja, tapi sangat berbahaya. Tuh. Tidak untuk didekati, tidak pula untuk dimasuki. Jadi jangan coba-coba, gitu ya. Karena sekali coba-coba akan ketagihan. Itu untuk pelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, anak-anak. Sebelum diakhiri, seperti biasa, berdoa dulu. Silakan dipandu, Obi, teman-temannya. Bismillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.